Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kong Haji Nanan dari Telur Asin Bu Haji Husnul. Dalam rumah produksi usaha mikro telur asin Bu Haji Husnul, saya Kong Haji Nanan akan menjelaskan pertama pemilihan bahan baku telur bebek tawar untuk bahan baku telur asin, dan akan dikolaborasikan dengan penyampaian tata cara pemasangan profil di YouTube. Jadi kita usaha telur asin sambil ber-YouTube ria. Mudah-mudahan bisa lebih menghibur usaha sambil menghibur diri. Oke, jadi pertama-tama telur bebek tawar ini bisa kita gunakan dari telur bebek yang bebeknya diangon atau disebut telur pangon, atau telur bebek yang dikandangin atau tidak diangon, diternak di kandang. Itu dua-duanya bisa ya, bisa dipakai untuk bahan baku telur asin. Kita yang penting ya, yang harus diperhatikan, telur bebek tawar ini sebagai bahan baku telur asin, usahakan kita pesan kepada penjualnya ini yang baru nelor 1, 2, 3 hari, supaya resiko gagal produksi bisa diminimalisir. Jadi kalau bahan bakunya telur bebek yang baru nelor 1, 2, 3 hari, resiko gagal produk, resiko kerusakan itu akan berkisar di 2%. Alternatif kedua, barangkali agak sulit untuk mendapatkan yang nelor 1, 2, 3 hari. Alternatif kedua bisa menggunakan telur yang nelor 4, 5, 6 hari. Cuman kalau belum terbiasa, diuji coba dulu. Misalnya dengan 50 butir telur dulu. Karena resiko kegagalan yang belum biasa ya, resiko kegagalan dari telur bebek yang nelor 4, 5, 6 hari tentunya akan berkisar lebih dari 2%. Tapi kalau sudah terbiasa, ada kemungkinan besar sudah pengalaman, sudah bisa meminimalisir sehingga bisa diproduksi seperti yang nelor 1, 2, 3 hari. Minimal kegagalannya 2%. Jadi kalau kegagalan dari telur 1, 2, 3% dan dari 4, 5, 6 hari yang sudah berpengalaman, risiko kegagalan hanya di 2%, itu biasanya kegagalannya alami. Salah satu contoh, telur karena memang sudah retak cuman belum kelihatan. Terus telur ada yang terinjak atau kena kuku kaki bebek itu sendiri, cuman karena kecil belum atau tidak kelihatan. Terus ada yang terjadi secara alami, telur sudah bawaan dari sonohnya, sudah istilahnya kemasukan air, tapi bisa diproduksi dengan aman karena air dimaksud adanya di antara kulit telur dan putih telur. Jadi tidak ada di dalam putih, tidak ada di dalam kuning telur, adanya di luar putih telur, di dalam cangkang telur, di antara itu ya. Cuman ya biasa beda harga lah. Biasa misalnya 3.500, kalau yang berair 3.250. Karena memang konsumen rata-rata sukanya yang tidak berair.
Nah, inilah salah satu apa istilahnya penjelasan kenapa ini bahan baku telur bebek ini sangat penting sekali. Sangat istilahnya perlu diperhatikan sedemikian rupa semaksimal mungkin. Dari pencucian sudah bisa kita sambil meneliti ada yang retak atau ada yang bolong. Terus setelah pencucian disortir. Dalam penyortiran lebih seksama, lebih teliti lagi. Apakah ada yang retak? Apakah ada yang bolong? Apakah kuning hitamnya ada yang ternoda oleh titik hitam? Kuning telurnya ada yang ternoda oleh titik hitam? Atau ada gelembung-gelembung air? Nah, itu harus betul-betul diteliti secara seksama. Apabila hal tersebut sudah dilakukan secara sempurna, secara maksimal, secara seksama, teliti, maka resiko kerugian, resiko gagal produk akan terhindari, akan bisa dihindari, akan bisa diminimalisir. Barangkali itulah hal-hal yang diperhatikan dalam penyiapan bahan baku telur asin, bahan baku telur asin dari telur bebek tawar ini. Jadi jangan khawatir ya, sekali lagi, mau telur bebek kampung, mau telur bebek kota, mau telur bebek yang diangon, mau telur bebek yang dikandangin, itu sama saja. Bisa diproduksi menjadi telur asin. Dan sama-sama bisa masir berminyak. Nah, demikianlah penjelasan tentang penyiapan bahan baku telur asin. Nah, sekarang karena kita mencoba menghibur diri sambil kita berbisnis usaha telur asin, kita menghibur diri dengan cara ber-YouTube ria. Paling tidak kalau kita mau atau senang ber-YouTube ria atau kita senang main YouTube, mari kita pelajari dulu. Yang paling ini ya, yang paling simple, sangat mudah. Cuman kalau belum tahu caranya, tidak tahu caranya, tetap aja susah. Untuk itulah pada kesempatan ini sedikit demi sedikit sesuai dengan pengetahuan saya dan kemampuan saya akan saya sampai juga tata cara atau cara yang saya juga dapatkan dari para senior YouTuber. Di antaranya senior YouTuber yang suka saya tonton, saya ikutin, yaitu di antaranya ya ada beberapa, walaupun banyak, mungkin pada kesempatan ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hanya beberapa aja. Di antaranya Mas Timon Adioso, Mbak Cocom CF, terus sama Kakak Hoirunisa Adlina. Nah, itu di antaranya. Sekian banyak senior para YouTuber yang sudah berhasil, yang sudah lama dan sudah berpengalaman. Saya juga istilahnya belajar dari beliau-beliau di antaranya. Marilah kita lanjutkan kepada tata cara memasang profil di YouTube. Nah, untuk tata cara memasang profil di YouTube, kita harus punya atau kita harus menyiapkan beberapa aplikasi ya. Di antaranya Chrome. Yang ini tuh, saya zoom ya. Nah, ini aplikasi Chrome ya. Terus aplikasi YouTube Studio. Dan tentunya aplikasi YouTube-nya sendiri ya. Jadi ada 3. Bentar, ini zoomnya kurang jelas nih.
Nah, ini ya, aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube, aplikasi YouTube Studio. Kalau aplikasi Chrome itu rata-rata sudah bawaan dari HP-nya ya. Yang perlu YouTube juga biasanya sudah ada bawaan dari HP-nya. Paling aplikasi YouTube Studio yang harus kita download kalau belum ada atau tidak ada di bawaan HP-nya. Untuk memasang profil, kalau kita sudah punya channel YouTube, maka kita ketuk Chrome. Nah, Chrome sudah terketuk ya. Ini istilahnya apa? Bagian awal setelah ketuk tadi aplikasi Chrome. Ditelusuran di yang ada ketik tulisan telusuri, kita ketik YouTube Studio Desktop. Nah, seperti ini tulisannya ya. Tulis YouTube Studio Desktop. Jadi kalau sudah tertulis, sudah biasa kita pakai, kita tinggal ketuk aja. Tuh. Nah, setelah masuk kepada YouTube Studio Desktop, lalu kita ketuk login. Nah, ini di bawahnya ada tulisan login YouTube Studio. Nah, ini login ya, login ke sini. Kita ketuk login. Kita tunggu dulu. Ini lagi masuk atau login ke studio YouTube Studio. Nah, nanti setelah terbuka nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Ini kebetulan sudah saya kasih profil ya, tuh foto profil. Jadi kalau kita mau masukin ke foto profil yang belum ada fotonya, atau mau merubah foto profil lama dirubah menjadi atau diganti menjadi profil yang baru, ini lihat kita bagian yang paling pinggir di sini. Di sini ada bagian pinggir ini yang kayak tongkat. Bentar, kita lihat dulu ya, kita perbesar dulu. Nanti ada yang kayak tongkat, kita perbesar dulu. Nah, ini ya, kayak tongkat atau kayak rokok. Kayak rokok di bawah yang kayak tulisan S. Kita ketuk yang kayak tongkat ya. Setelah diketuk, kita lihat ada perubahan. Tuh, kita lihat paling atas ya. Kita lihat paling atas ada tulisan 3 nih. Tuh, tata letak branding info dasar nih tulisannya ya. Tuh, jadi kita lihat paling atas tata letak branding info dasar. Kita ketuk branding. Nah, ketuk branding ya. Setelah diketuk branding, kita lihat bawah. Nah, akan terlihat tampilan seperti ini. Ini disebut profil YouTube. Nah, kalau kita belum terisi profil YouTube, itu akan kosong. Tidak ada fotonya. Nah, di sini ada tulisan upload. Ini tulisan ubah karena sudah terpasang. Kalau belum terpasang tulisannya upload. Maka kalau kita mau masukin ketuk posisi di sini upload, kalau mau kita mengganti ketuk kita posisi ubah. Nah, maka secara otomatis ini akan lari ke galeri kita. Tinggal kita pilih
mau yang mana yang akan dipasang sebagai profil YouTube kita. Misalnya saya contohkan ini ya. Saya contohkan dipakai yang ini, kita pakai. Setelah diketuk fotonya, terus diketuk nih di pojok kanan ada selesai. Tuh, kan selesai. Kita ketuk. Setelah ketuk selesai, ini kan jadi lingkaran tuh. Jadi pembatasan nanti yang akan masuk di foto profil ini sesuai dengan yang dilingkari ini, yang ada di dalam lingkaran. Nah, setelah kita ketuk selesai, kita pindah ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Mana ya? Ke sebelah kanan di sini ada kata-kata publikasikan. Nah, kata-kata publikasikan tuh. Di pojok atas sebelah kanan ada kata-kata publikasikan. Kita ketuk. Nah, setelah diketuk kata-kata publikasikan, maka foto yang tadi akan terisi atau akan berubah. Nah, nanti akan terpasang seperti ini ya. Nah, jadi ini barusan hanya untuk contoh aja ya. Jadi belum bisa dirubah karena baru dipasang atau diganti tadi. Ini hanya untuk contoh aja. Ini juga tulisan publikasikan ini akan berwarna biru. Ini enggak berwarna biru karena memang tidak bisa proses karena baru belum lama dipasang foto profil ini. Jadi kalau baru dipasang tidak bisa langsung diganti, perlu jeda waktu ya. Cuman caranya seperti tadi. Jadi asal sudah. Jadi kita ulangi ya. Dari sini kita ketuk yang di sini tulisan upload atau ubah, langsung otomatis nanti akan masuk kepada galeri, pilih foto. Setelah foto terpilih, nanti tinggal ketuk publikasikan, maka udah di sini foto profil sudah sudah terpasang. Begitu kira-kira ya. Nah, nanti kalau udah selesai, kita kembali kepada channel YouTube kita. Kita lihat di channel YouTube kita apakah betul sudah terpasang foto profilnya atau belum. Nah, kita ketuk YouTube. Kita ketuk YouTube. Kita cek di pojok kanan atas di sini. Ketuk. Nah, ketuk channel Anda. Nah, channel Anda ketuk. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Tuh. Foto profil, nama plus nama panggilan YouTube plus jumlah subscriber. Nah, kira-kira seperti itu ya. Udah cukupan sampai sini. Mudah-mudahan semuanya paham karena gampang banget. Demikian, mudah-mudahan kita produksi telur asin, kita jualan telur asin, kita usaha mikro di produksi telur asin atau jual beli telur asin sambil kita ber-YouTube ria. Oke, terima kasih. Wassalam.